khilafatul muslimin. Bercita-cita ingin mendirikan negara Islam dengan nama khilafatul muslimin. Quran dan hadis sebagai dasarnya agama. Hidup di negara Pancasila. Harus mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan yang bodoh apa namanya? Kalau halusnya bodoh apa ya? Yang dangkal aja gitu ya. Kalau disebut bodoh nanti kasihan itu. Dangkal pikirannya itu, nggak paham. Khilafah itu bahasa hadis. Nanti di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Itu hadisnya ada. Di akhir zaman akan ada khilafah. Tuh, khilafah itu kekuasaan atau kepemimpinan ala minhajin nubuwah, mengikuti manhajnya kenabian. Mentang-mentang ada kata khilafah, oh berarti kita harus mendirikan khilafah dengan pikirannya sendiri. Merubah Pancasila, kemudian diganti dengan khilafah Islam. Dinamailah khilafatul muslimin. Akhirnya masuk tewak polisi aja. Sempit tuh pikirannya itu. Cetek ya pemahaman agamanya. Dulu pernah ada kasus DI, TII. Yang korban siapa? Kasus DI, TII, Darul Islam mendirikan negara Islam. Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Garut. Siapa yang korban? Umat Islam, ribuan umat Islam yang meninggal. Ulama banyak yang meninggal, tertipu. Ikut ke DI, di hutan, dilatih. Karena butuh makanan, malam-malam akhirnya ngambil dengan cara paksa. Karena butuh makanan, butuh logistik. Akhirnya umat Islam dengan umat Islam saling berperang. Gara-gara ingin mendirikan negara Islam. Nah ini yang gak jadi pelajaran yang sudah-sudah itu. Korban terus seperti itu. Nah itu cara pemahamannya yang gak luas. Akhirnya maksa-maksa seperti itu. Itu adalah dalam bab jinayah itu. Ya, tentang membuat negara yang berdasarkan Islam. Kalau layak, makanya dalam hadis Nabi, kalau perintah itu ada kalimat mastata'tum. Betul kan? Dalam hadis Arba'in. Tapi kalau larangan nggak ada mastata'tum. Larangan itu infikak, diam. Semua orang bisa diam nggak? Tidak boleh zina. Nggak ada mastata'tum. Oh berarti setengah zina boleh gitu. Yang namanya larangan itu infikak, harus diam. Ya semua orang bisa diam, nggak boleh zina. Ya diam. Tapi kalau perintah ada mastata'tum, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Maka perintah itu ada mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Pinginnya seperti Nabi di Madinah dulu, Nabi jadi pemimpin. Contoh, Nabi jadi pemimpin enggak? Jadi pemimpin. Apakah bagi kaum muslimin? Enggak. Bagi Yahudi, bagi Nasrani, Nabi diakui sebagai pemimpin di Madinah. Iya betul, itu adalah acuan yang menjadi sempurna kalau mampu di situ. Tapi jangan maksa-maksa kita negara NKRI pingin tiba-tiba labelnya negara Islam. Nabi itu nggak ngedepankan label, nggak ngedepankan simbol, tapi substansi. Nah ini yang membuat khilafah Islam itu labelnya dikedepankan, pingin membuat format ya, negara Islam seperti itu. Nah maka ada mastata'tum. Kita nggak mampu dulu ke arah sana. Makanya ada mastata'tum, sesuai dengan Kalau nggak kemampuan malah jadi korban, ya jangan. Ya, kita mampunya inilah yang terbaik dengan Pancasila sebagai pengikat yang bersuku-suku, pengikat yang berbangsa-bangsa, pengikat yang bersuku-suku, yang berbeda-beda keyakinan. Kalau dengan Islam kira-kira orang Kristen mau apa enggak? Oh, nggak mau. Saya negara ini negara Islam. Walaupun saya diberikan kebebasan, nggak mau. Dengar Islamnya aja udah fobi, udah benci gitu. Nah maka udahlah dengan Pancasila 5 dasar. Sila pertamanya ketuhanan yang maha, supaya agama ini menjadi penting dalam membangun negara ini. Termasuk diberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi umat Islam dan agama yang lainnya. Itu cukup. Jangan balik lagi ke belakang, pengen ngangkat senjata gitu.